Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Sekaligus nikmat yang besar bagi kita adalah pada saat kita bisa beriktikaf beberapa menit sambil mendengarkan kajian. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang berada di dalam majelis ilmu, maka mereka sedang berada di dalam tamannya syurga. Oleh sebab itu, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita kalau seandainya ajaran agama ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Sekaligus akan disuguhkan air dari telaga Kautsar, di mana apabila kita telah meminum air tersebut, maka kita tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan siapa sebenarnya pembawa wahyu ini. Al-Quran menjelaskan bahwasanya wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril, yang dimana di sini diibaratkan dengan Rasulun Karim, bahwasanya malaikat Jibril itu merupakan salah satu di antara sekian malaikat yang mendapatkan rahmatnya dalam membawa Al-Quran, sehingga malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai kekuatan, malaikat yang ditakuti, dan malaikat yang mempunyai kelebihan di antara malaikat-malaikat yang lain. Fase berikutnya setelah Al-Quran menjelaskan tentang siapa pembawa risalah ini, yaitu malaikat Jibril, maka pada ayat ke-22 Al-Quran di dalam surat At-Takwir ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya, yang menerima risalah ini adalah bukan orang gila. Yang menerima risalah ini adalah bukan orang yang gila, bukan juga yang orang terhadap hal-hal yang gaib itu adalah pelit, dan dia telah melihat malaikat Jibril dengan sangat jelas. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah sahabat kalian itu adalah orang gila. Ini sangatlah luar biasa pada saat Al-Quran mengibaratkan Nabi Muhammad itu adalah sahabat orang-orang kafir Mekah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hampir setiap hari mereka melihat Muhammad muda, dan mereka mengetahui Muhammad muda itu adalah orang Al-Amin. Pada saat mereka terjadi konflik, pada saat itu Mekah dilanda dengan banjir besar, maka runtuhlah Ka'bah, dan sehingga mereka orang-orang kafir Mekah membangun kembali Ka'bah. Dan mereka berselisih hingga mereka akan berperang. Dikarenakan apa? Mereka merebut siapa yang akan meletakkan batu Hajar al-Aswad
Maka pada saat itu mereka bermusyawarah, siapapun yang masuk besok pagi pertama sekali di dalam Masjidil Haram, maka kita percayakan untuk meletakkan batu tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW, Muhammad muda pada saat itu, sangatlah bijaksana. Pada saat amanah yang besar itu diberikan kepadanya oleh pemimpin kaum Quraisy, maka dia tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Nabi Muhammad bermusyawarah lalu memberikan wewenang kepada semua kepala suku tersebut untuk bisa andil dan berkontribusi dalam meletakkan batu Hajar Aswad itu kembali. Maka diambillah setiap ujung dari surban tersebut, dipegang oleh setiap kepala kabilah, lalu Nabi Muhammad mengangkat batu tersebut dan meletakkan kembali di Ka'bah. Ini salah satu bagaimana mereka sudah mengenal Muhammad, bahwasanya dia itu adalah orang-orang yang paling jujur. Sehingga tidak salah pada saat Al-Quran di ayat 22 ini menyebutkan wa ma sahibukum bimajnun, dan ini merupakan ataf terhadap apa yang disampaikan dan apa yang didakwakan oleh orang-orang kafir, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Tidak, Nabi Muhammad tidaklah gila, dan yang membawa risalah ini adalah disampaikan oleh malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril itu dengan sangat jelas. Ufuq itu adalah ma bainas sama' wal ard. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli itu 2 kali. Ini menurut tafsir yang disampaikan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Ashur. Kapan 2 kali tersebut? Pada saat di Sidratul Muntaha, pada saat naik di atas langit, dan yang kedua, yang pertama sekali adalah pada saat Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira. Pada saat itu beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, sehingga apa? Pada saat itu beliau demam yang sangat tinggi, pulang ke rumah, dan saat pulang ke rumah pada saat itu dihibur oleh istri tercinta Ibunda Khadijah. Ini salah satu peran istri pada saat seorang suami merasa kegelisahan. Pada saat seorang suami merasa resah, maka fungsi di antara dari istri itu adalah bisa membuat dan memberikan motivasi kepada suami. Dan ini yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Pada saat Nabi Muhammad tidak pernah melihat makhluk seperti itu, dan diriwayatkan dalam hadis bahwasanya satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi semua jagat raya ini. Begitulah besarnya dan begitulah maha besarnya malaikat tersebut. Dan ini adalah salah satu ciptaan Allah. Bayangkan jumlah sayap yang diciptakan oleh Allah terhadap malaikat itu sangat-sangat beragam. Ada di antara malaikat itu mempunyai 100 sayap, ada di antara malaikat itu mempunyai 2, 4. Dan ini adalah semuanya kekuasaan Allah pada saat Allah menciptakan segala makhluknya dengan berbagai macam kelebihannya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril itu dengan sangat jelas. Bahwasanya bukanlah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril itu dalam mimpi atau dalam menghayal sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir, bahwasanya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW itu adalah terhadap hal-hal yang gaib bidhanin. Bidhanin ini di dalam tafsir Ibnu Ashur tersebut disebutkan ada 2 makna. Pertama sekali itu adalah bermakna kikir. Bagaimana bermakna kikir? Dikarenakan pada saat seseorang itu berhubungan, bermuamalah dengan tukang tenun, dengan dukun, maka dukun itu sangatlah pelit terhadap informasi yang gaib. Misalnya kita pernah mendengarkan cerita orang yang pergi ke tempat dukun. Pada saat dia datang ke dukun, dia hanya memberikan sedikit sekali informasinya. Begitu disodorkan uang, baru dikasih lagi informasi yang lain. Besok datang lagi, tanya lagi, dikasih uang, baru dia kasihkan informasi yang lain. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidaklah pelit terhadap informasi tentang hal-hal yang gaib. Semua disampaikan kepada kita bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana nikmatnya surga, bagaimana indahnya kalau seandainya seseorang itu hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Semua itu dipaparkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ayat itu yang ditutup-tutupi. Ini yang dinamakan dengan bizanin,
bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak kikir, tidak pelit terhadap informasi hal yang gaib. Dan yang satu lagi, bahwasanya apa yang maksud dengan bidzanni di dalam tafsir Ibnu Asyur tersebut adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah yang tertuduh. Nabi Muhammad itu dituduh orang gila, dituduh pembawa berita dari setan. Ini tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran membantah bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang tertuduh. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan bukanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu yang berasal dari syaitan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat ayat ini mengungkapkan sesuatu dari syaitan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Mekah itu mempercayai bahwasanya apabila sesuatu yang spektakuler itu, sesuatu yang dahsyat itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh syaitan. Coba bayangkan bahwasanya orang-orang kafir itu mempercayai, contoh misalnya, mereka mempercayai bahwasanya piramid itu bukan dibangun oleh manusia. Bentuk bangunan piramid itu sangat luar biasa, di mana di dalam piramid tersebut yang berbentuk skup seperti itu, dia itu ada ruangan, dan ruangan tersebut mempunyai jalan, mempunyai kamar di dalamnya, dan itu semuanya disusun dari batu-batu yang sangat luar biasa. Dan pada saat kita akan masuk, maka itu didesain oleh Fir'aun supaya kita itu tertunduk terhadap jenazahnya, tertunduk pada mayat-mayat yang ada di dalam piramid tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang mau masuk ke piramid itu, jangan masuk dengan tertunduk, masuk dengan cara membelakangi. Itu cara untuk kita tidak tunduk kepada apa yang didesain oleh Fir'aun. Dan mereka meyakini bahwasanya yang melakukan, yang membangun piramid tersebut itu adalah jin, bukan manusia. Karena secara kekuatan tidak akan mungkin manusia itu bisa mengangkat batu yang berpuluh-puluh ton tersebut. Maka oleh sebab itu, setiap sesuatu yang dahsyat, setiap sesuatu yang luar biasa itu, orang-orang Arab mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melakukan seperti itu. Nah, padahal perkataan syaitan itu tidaklah teratur sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di akhir dari fakrah ini, di dalam surat ini, dalam cerita pangkalan ini dari ayat 22 sampai dengan ayat 26, Allah menanyakan kepada kita semuanya, fa aina tadhhabun, mau kemana kalian semuanya? Setelah aku menjelaskan bahwasanya bagaimana dahsyatnya tanda-tanda kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah disampaikan oleh malaikat Jibril, Muhammad itu bukanlah orang gila, maka kalian itu mau kemana? Fa aina tadhhabun, sekarang kalian itu mau apain? Ini adalah pertanyaan al-istifham. Fa ini adalah al-istifham yang dimana di sini dikaitkan terhadap apapun yang telah diceritakan terlebih dahulu. Maka Rasul SAW pada saat menjelaskan ayat ini, maka beliau mengatakan, ana ka'abirus sabil, aku ini adalah diibaratkan sebagai seorang yang pengembara, di mana melakukan perjalanan, lalu aku beristirahat di bawah sebuah pohon. Setelah beristirahat sebentar, maka aku melanjutkan perjalananku. Ini adalah ungkapan yang memang harus kita pahami semuanya. Dimanapun posisi kita hari ini, apapun jabatan yang kita miliki hari ini, maka kita ini diibaratkan oleh Allah dan Rasul adalah sebagai seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, lalu kita beristirahat sebentar di bawah pohon. Maka tidak ada satu orang pun orang yang membangun rumah pada saat beristirahat. Maka tidak ada satu orang pun yang orang itu tidak akan pernah lagi melanjutkan perjalanannya. Dikarenakan apa? Kalau seandainya orang tersebut hanya mau duduk di bawah pohon tersebut, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Tujuan kehidupan kita ini adalah kehidupan akhirat. Kenapa kita mau lelah
duduk di subuh yang berbahagia ini, di tempat ini, dikarenakan kita meyakini bahwasanya ada yang dinamakan dengan surga, ada pembalasan Allah. Lelah kita pada subuh berbahagia ini, pergi kita dari rumah, suasana yang sangat dingin setelah diguyur hujan, ini dikarenakan kita meyakini bahwasanya ini adalah balasannya dari Allah, balasannya tersebut adalah surga dari Allah. Maka fa aina tadhhabun, maka kita pasangkan niat kita setiap apapun yang kita lakukan. Pada saat kita menyampaikan tausiah, bukanlah dikarenakan kita ingin mencari ketenaran. Pada saat kita menjadi imam, bukanlah karena kita ingin dipuji. Pada saat kita mempunyai jabatan, maka jabatan tersebut kita jadikan sebagai pengabdian diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.